Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menjalani setiap urusan. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Bertemu lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci. Baik adik-adik, hari ini kita akan menyimak bentuk pembahasan soal-soal tes kemampuan akademik atau TKA, khususnya dalam subtes Bahasa Indonesia Wajib. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak bentuk soal nomor 1. Nah, di dalam soal nomor 1, jadi sebelum kita masuk ke soal nomor 1, kita disediakan sebuah teks yang berjudul Roh Meratus. Jadi sebelum membaca keseluruhan teksnya, kita harus tahu dulu apa yang diminta atau apa petunjuk dalam soal nomor 1. Latar tempat yang tergambar dalam cerita tersebut adalah yang ditanyakan berkaitan dengan latar. Apa itu latar? Jadi salah satu unsur intrinsik cerpen yaitu ada latar. Latar adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat, waktu, suasana terjadinya sebuah peristiwa. Karena yang ditanyakan berkaitan dengan latar, berarti kita harus mencari kata-kata yang menunjukkan lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 1, kita harus kembali ke teks yang berjudul Roh Meratus. Kami kembali berjalan pulang. Kondisiku sudah sepenuhnya normal. Tetua melangkah di depanku. Tak kusangka dalam keadaan kritis, ternyata kami telah sangat jauh memasuki belantara. Aku memperhatikan pohon-pohon besar yang kami lewati. Sinar mataharinya bahkan hampir tak bisa menembus ke bawah. Aku merasa asing di tempat ini. Pohon-pohon yang berlumut itu, sulur-sulur yang bergantungan, semak-semak yang rimbun itu. Oh, ternyata belantara ini adalah tempat menakjubkan. Bayangkan, di lumut batang pohon itu, udang-udang kecil berloncatan lincah. Belum pernah aku melihat udang hidup di batang pohon. Kau tahu anak muda, tempat ini merasa terancam dengan keberadaan. Tetua mengheningkan langkahnya dan mengambil sesuatu dalam butah. Nanti kalau misalnya ada adik-adik yang belum paham apa itu buta, ini ada arti kata buta di bawah. Buta adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk membawa sesuatu. Biasanya terbuat dari anyaman rotan atau bambu. Roh Meratus meniupkan wisa ke tubuh kalian. Sayang kawan-kawanmu yang lain terlambat. Sambungnya kemudian melemparkan gulungan kertas yang diambil dari buta. Sigap kutangkap gulungan itu. Itu peta yang kuambil dari ranselmu. Ternyata kalian memasang patok-patok dan memberi tanda pohon-pohon besar untuk ditebang. Dan perlu kau ketahui anak muda, tempat ini juga termasuk wilayah yang akan kalian pasang patok-patok itu. Katanya dingin. Perlahan kubuka gulungan peta di tanganku. Dari peta terlihat jelas, pekerjaan kami tinggal sedikit lagi. Jika saja semuanya lancar, maka kami akan sampai di tempat ini dan selesailah kontrak kerja kami. Dalam waktu singkat, mungkin alat-alat berat akan didatangkan. Pohon-pohon ini, seluruh-seluruh ini, lumut-lumut ini, udang-udang ini, akan bagaimana? Kemudian, tetua, izinkan aku tinggal di sini dan bersama kaummu menjaga tempat ini. Akhirnya setelah lama hanya diam, aku menatap mata tetua mantap. Oke. Yang ditanyakan berkaitan dengan latar tempat yang tergambar. Kita analisis masing-masing opsi. Kita cek opsi error. Pantai dengan pasir putih. Di dalam teks tadi tidak ada lokasi yang menunjukkan pantai atau pasir. Berarti jawabannya bukan opsi error. Nah, sekarang kita pindah ke opsi delta. Hutan belantara yang lebat. Hutan belantara yang lebat. Oke, ini bisa jadi jawaban. Kenapa? Karena kebanyakan yang dibahas dalam teks itu menggambarkan hutan. Jadi bisa dibuktikan. Dalam teks kan ada kata, ada kutipan. Tetua melangkah di depanku, tak kusangka dalam ini. Kami telah sangat jauh memasuki belantara.
Kemudian ada kutipan sinar matahari bahkan hampir tak bisa menembus ke bawah. Lalu ada pohon-pohon yang berlumut itu, sulur-sulur yang bergantungan, semak-semak yang rimbun itu. Oh, ternyata belantara ini. Jadi keempat kutipan ini menunjukkan gambaran dari hutan yang sangat lebat. Makanya jawabannya itu opsi delta, hutan belantara yang lebat. Bagaimana dengan opsi Charlie? Pegunungan batu yang tandus. Seperti yang kakak sampaikan tadi, latar tempat dalam teks itu hutan yang lebat, bukan pegunungan yang tandus. Berarti Charlie juga kurang tepat. Nah, sekarang kita pindah ke opsi B, daerah perkotaan yang ramai. Daerah perkotaan yang ramai ini pernyataan opsi Bravo kurang tepat untuk menjadi jawaban, karena dalam teks itu tidak ada penggambaran gedung kota, gedung tinggi, jalanan yang ramai, atau kendaraan. Berarti opsi Bravo juga kurang tepat. Opsi Alfa, mengapa opsi Alfa tidak bisa jadi jawaban? Sebuah perkampungan penduduk adat. Sebuah perkampungan penduduk adat. Meskipun di dalam teks itu ada tokoh ya. Tokohnya siapa? Tokohnya tadi tetua. Cuman tidak digambarkan sebuah perkampungan. Berarti opsi Alfa juga kurang tepat. Jawabannya tadi sudah tepat. Latar tempat yaitu hutan belantara yang lebat atau opsi delta. Nah, sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Kita perhatikan soal berikutnya. Apa yang ditanyakan? Apa yang menyebabkan konflik dalam kutipan cerpen tersebut? Jadi, ini soal nomor 2 masih berkaitan dengan teks yang ada di sebelumnya. Yang ditanyakan, yang ditanyakan tadi apa? Konflik. Oke. Konflik, apa itu konflik? Konflik adalah masalah utama yang menggerakkan sebuah cerita. Bagaimana cara mencari konflik atau apa triknya? Jadi adik-adik harus tahu yang pertama, apa masalah yang dihadapi tokoh utama. Yang kedua, apa penyebab konfliknya atau apa yang sedang dipertentangkan dalam cerita tersebut. Oke, kita langsung analisis opsi ya. Kan kita tadi sudah bahas teksnya, kita sudah baca teksnya. Kita cek dari opsi alfa. Tokoh utama dan kawan-kawan tersesat di tengah hutan belantara. Di dalam teks sebelumnya, memang ada yang kalimat mengatakan bahwa tokoh utama dan kawan-kawan ini berada di hutan, tetapi tidak diceritakan tersesat. Berarti opsi alfa kurang tepat. Opsi Bravo, kawan-kawan tokoh utama mengalami hal buruk karena wisa yang ditiupkan. Oke, kalau tidak salah, mana tadi? Yang ini. Roh meratus meniupkan wisa ke tubuh kalian. Sayang kawan-kawanmu yang lain terlambat. Wisa itu apa? Wisa adalah bisa atau racun. Nah, untuk opsi Bravo ini, wisa atau yang dinamakan sebagai racun, ini bukan penyebab konflik, melainkan akibat yang dialami teman-teman dari tokoh utama karena mengancam kelestarian hutan. Berarti bukan penyebab konflik, melainkan hanya berupa akibat saja. Opsi berapa juga kurang tepat. Charlie, cek. Tetua menemukan peta dari ransel tokoh. Nah, kalau misalnya adik-adik ada yang memilih opsi Charlie, ini jawabannya keliru. Karena tetua menemukan peta ini juga bukan konflik, melainkan sebagai bukti untuk memperjelas konflik. Oke. Opsi D, selanjutnya opsi delta. Ketua adat tidak menyukai kehadiran orang luar di wilayahnya. Di dalam teks tadi tidak ada kutipan, tidak ada kalimat atau pernyataan, atau tidak ada perkataan tetua yang mengatakan bahwa dia sangat membenci atau tidak menyukai orang luar, tetapi ia hanya melindungi hutannya. Berarti opsi delta juga kurang tepat. Opsi error, kelompok tokoh utama dianggap mengancam kelestarian hutan. Berarti jawabannya opsi error karena tersisa opsi error. Coba kita kembali ke teks. Di teks kan ada yang ini. Itu peta yang kuambil dari ranselmu. Kemudian ternyata kalian memasang patok-patok dan memberi tanda pohon-pohon besar untuk ditebang.
Dan perlu kalian ketahui, anak muda, tempat ini termasuk wilayah yang akan kalian pasangi patok-patok itu. Kemudian di kalimat sebelumnya ada di sini kalimat yang mendukung. Mana ya? Tempat ini merasa terancam dengan keberadaan. Tempat yang dimaksud itu hutan. Merasa terancam dengan keberadaan siapa? Keberadaan tokoh utama dan kawan-kawannya. Jadi konfliknya bukan menemukan peta, melainkan karena keberadaan tokoh utama dan teman-temannya yang dianggap sebagai mengancam kelestarian hutan. Berarti untuk soal nomor 2 ini yang ditanyakan berkaitan dengan konflik, jawabannya ada pada opsi error. Kelompok tokoh utama yang dianggap mengancam kelestarian hutan. Baik, kita pindah ke soal berikutnya. Apa yang dilakukan tokoh utama setelah mengalami peristiwa tersebut? Apa yang dilakukan tokoh utama setelah mengalami peristiwa tersebut? Ini ada dibahas dalam bagian terakhir. Mana ya? Oh, yang ini. Kita cek dari sini. Perlahan kubuka gulungan peta itu di tanganku. Dari peta terlihat jelas, pekerjaan kami tinggal sedikit lagi. Jika saja semuanya lancar, maka kami akan sampai di tempat ini dan selesailah kontrak kerja kami. Dalam waktu singkat, mungkin alat-alat berat akan didatangkan. Pohon-pohon ini, selur-selur ini, lumut-lumut ini, udang-udang ini akan bagaimana? Tetua, izinkan aku, di sini tetua, izinkan aku tinggal di sini dan bersama kaummu menjaga tempat ini. Oke. Nah, kita kembali soalnya. Kita langsung analisis opsi sesuai dengan teks pada sebelumnya. Kita cek opsi error dulu. Mencari orang pintar untuk mengusir roh meratus yang berada di hutan tersebut. Kalau adik-adik baca ulang teksnya atau masih paham dengan apa yang disampaikan dalam teks, di dalam teks itu tidak ada kalimat atau pernyataan yang mengatakan bahwa si tokoh utama ini mencari orang pintar untuk mengusir roh meratus. Berarti bukan opsi E jawabannya. Opsi delta, menyampaikan laporan kepada perusahaan untuk mempercepat pengerahan alat berat. Di kalimat di bagian terakhir juga tadi tidak ada ucapan tokoh utama yang mengirim laporan kepada perusahaan agar alat berat segera didatangkan. Oke, delta juga kurang tepat. Opsi C, meninggalkan hutan tanpa memberitahu tetua untuk menghindari konflik. Justru yang ada dalam teks tadi, si tokoh utama ini ingin menetap di hutan dan menjaga hutan, bukan meninggalkan hutan. Tersisa 2 opsi, antara opsi alfa dan opsi bravo. Opsi bravo, menyelesaikan proyek sesuai rencana agar kontrak kerja tidak batal. Tadi kan sebenarnya kan saling berhubungan opsi bravo dengan opsi Charlie. Opsi bravo tadi kan memang ada perkataannya tokoh utama seandainya pekerjaan itu tidak ada konfliknya, berarti tidak ada permasalahan-permasalahan yang dapat di hutan, maka proyeknya itu sudah selesai. Jadi kan menyelesaikan proyek sesuai rencana agar kontrak kerja tidak batal. Yang ada si tokoh utama ingin meninggalkan pekerjaannya. Ini juga salah. Tersisa opsi alfa dong, meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan tetua untuk melindungi hutan. Ini dibuktikan dengan kalimat tadi yang ada dalam pernyataan terakhir. Yang tetua, izinkan aku tinggal di sini dan bersama kaummu menjaga tempat ini. Jadi opsi alfa itu didukung dengan pernyataan yang ini tadi. Si tokoh utama meninggalkan pekerjaannya dan memilih untuk tinggal di hutan dan menjaga kelestarian hutan. Oke. Berarti jawabannya tadi opsi alfa ya. Opsi alfa untuk soal nomor 3. Kita pindah ke soal selanjutnya. Perubahan sikap tokoh utama ditunjukkan melalui tindakannya di akhir kutipan. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menilai kesesuaian antara karakter tokoh dan tindakannya? Jadi ditunjukkan pada akhir kutipan, yang itu tadi yang kakak sempat baca di bagian-bagian terakhir. Nah, kita mau cek
Di sini kita disediakan 3 pernyataan, manakah pernyataan yang benar dan manakah pernyataan yang salah. Kalau yang benar berarti sesuai dengan teks, yang salah berarti berbanding terbalik atau tidak ada dibahas dalam teks. Kita cek pernyataan pertama. Tindakan tokoh utama sesuai karena ia menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian hutan setelah mengalami perubahan pandangan. Bagaimana dengan pernyataan pertama, apakah benar atau salah? Oke, jadi pernyataan pertama ini sudah benar. Tindakan tokoh utama sudah sesuai karena menunjukkan kepedulian terhadap menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana cara menunjukkan kepeduliannya? Yaitu dengan meninggalkan pekerjaannya dan memilih untuk tinggal di hutan dan menjaga hutan. Oke. Kalimat kedua, pernyataan kedua. Tindakan tokoh utama tidak sesuai karena ia telah meninggalkan kewajiban dalam menyelesaikan kontrak kerja. Kan soal meminta tentang menilai sikap tokoh dengan tindakan, ya, dengan tindakannya. Jadi justru di dalam kutipan terakhir tadi, si tokoh utama sudah konsisten dengan perubahan hati nuraninya setelah mengetahui dampak dari penebangan hutan. Berarti pernyataan ketiga ini kurang tepat. Pernyataan kedua yang salah. Pernyataan ketiga, tindakan tokoh utama sesuai karena ia ingin membuktikan bahwa ia mampu memimpin proyek tanpa menggunakan alat berat. Nah, di dalam kutipan terakhir tadi tidak ada pernyataan dari tokoh utama yang mengatakan bahwa si tokoh utama ini ingin memimpin proyek. Berarti pernyataan ketiga juga kurang tepat atau salah. Oke, untuk soal nomor 4 ini masuk dalam bentuk soal TKA, PGK, kategori atau pilihan ganda kompleks kategori. Jadi disediakan beberapa pernyataan, kemudian nanti kita disuruh centang benar atau salah, sesuai tidak sesuai, ya atau tidak. Sama seperti dengan soal nomor 4 ini. Jadi pernyataan pertama kakak simpulkan bahwa di sini ada 3 pernyataan. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua dan 3 itu kurang tepat atau salah. Kita pindah ke soal berikutnya. Nah, di soal selanjutnya, soal nomor 5, disediakan sebuah kutipan lagi. Jadi sebelum kita membaca kutipan ini, mari kita lihat dulu apa yang ditanyakan dari soal nomor 5. Isi teks tersebut adalah yang ditanyakan berkaitan dengan isi teks. Ini teksnya. Di Indonesia, penderita penyakit batu empedu masih kurang mendapat perhatian serius. Penyakit ini tidak kalah penting dibandingkan dengan penyakit hati lainnya, seperti hepatitis virus kronis, sirosis hati, dan karsinoma hepatoseluler. Padahal, gejala dan komplikasinya berdampak besar terhadap biaya kesehatan. Di Amerika, biaya pengobatan penyakit ini yang mana termasuk biaya kombinasi penyakit hati menahun, sirosis hati, hepatitis kronis C, dan kelainan pankreas yang menahun. Pengobatan penyakit tersebut mengeluarkan biaya sangat besar. Nah, yang ditanyakan tadi kan berkaitan dengan isi teks. Isi teks. Jadi maksud soal itu yang ditanyakan sama dengan inti. Apa inti yang dibahas dalam kutipan tersebut? Kalau ada lagi yang belum tahu inti, berarti yang ditanyakan ini berkaitan dengan ide pokok atau gagasan pokok. Apa yang dibahas atau apa gagasan pokok, apa inti dari kutipan tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini tipsnya adik-adik harus tahu dulu letak kalimat utamanya. Oke, jadi untuk menjawab soal seperti ini, adik-adik harus tahu letak kalimat utamanya di mana. Apakah letak kalimat utamanya berada di awal, belakang, atau campuran? Nah, setelah mendapat kalimat utamanya, berarti kalimat lain itu hanya berupa kalimat penjelas atau kalimat pendukung atau gagasan pendukung saja. Oke.
Nah, sekarang kita cek kalimat utamanya berada di kalimat berapa? Apakah kalimat pertama, kedua, tiga, empat, dan lima? Nah, untuk penjelasan berkaitan dengan kalimat utama, ini sudah pernah kakak jelaskan. Kalimat utama itu letaknya ada tiga, ada awal, belakang, campuran. Untuk lebih lanjut mengenai materi kalimat utama, adik-adik bisa cari nanti di YouTube-nya Smart School. Silahkan cek, scroll cari materi tentang gagasan pokok atau ide pokok. Nanti di sana menampilkan cara pengertiannya, ciri-cirinya ide pokok, dan apa saja atau di mana saja letak dari kalimat utama. Oke, kakak jelaskan sedikit saja. Kalimat utama ini kakak ulang ya. Kalimat utama itu letaknya ada tiga. Jadi ada kalimat utama, ini kakak singkat jadi kalut, yang letaknya di awal, ada di belakang, ada campuran. Kalau campuran berarti kalimat utamanya berada di awal dan di akhir atau di belakang. Nah, untuk teks ini, untuk kutipan ini, kalimat utamanya berada pada kalimat pertama, yaitu di Indonesia penderita penyakit batu empedu masih kurang mendapat perhatian serius. Mengapa kalimat utamanya berada di kalimat pertama? Jadi ingat, kalimat utama itu memuat ide pokok atau di dalamnya kalimat utama itu ada ide pokok. Kalau sudah dapat kalimat utamanya, berarti kalimat 2 sampai kalimat 5 itu hanya berupa pernyataan pendukung atau kalimat pendukung. Nah, kalau adik-adik masih belum paham, kakak jelaskan ulang. Di kalimat pertama kan ada kata penderita penyakit batu empedu yang dibahas berkaitan dengan penyakit batu empedu. Perhatikan kalimat kedua. Penyakit yang dimaksud itu penyakit batu empedu. Berarti kalimat kedua membahas ulang lagi tentang penyakit batu empedu. Oke, makanya tadi saya bilang kalimat 2 sampai kalimat terakhir itu hanya merupakan pernyataan pendukung atau kalimat pendukung. Kalimat 3, padahal gejala dan komplikasinya berdampak besar terhadap biaya kesehatan. Nah, gejala dan komplikasi yang dimaksud yang berdampak besar terhadap biaya kesehatan itu penyakit batu empedu, masih berkaitan. 4, di Amerika, biaya pengobatan penyakit ini, penyakit mana yang dimaksud tadi? Yang ini lagi, penyakit batu empedu. Kalimat 5, pengobatan penyakit tersebut, penyakit mana lagi? Penyakit tersebutnya merujuk pada batu empedu. Pengobatan penyakit tersebut mengeluarkan biaya yang sangat besar. Oke, jadi kalimat utamanya itu berada dalam kalimat pertama, karena kalimat utamanya di dalamnya kalimat utama di situ memuat tentang ide pokok. Berarti yang dibahas itu berkaitan dengan batu empedu. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya yang ditanyakan tadi, isi teks. Oke. Nah, kita analisis opsi. Kita cek dari opsi error. Masalah pengobatan penderita batu empedu di Indonesia. Ini kan tadi kalau tidak salah ada dibahas dalam kalimat kelima ya, yang membahas tentang biaya. Jadi biaya pengobatan itu tidak termasuk atau bukan menjadi ide pokoknya, tapi hanya merupakan kalimat pendukung. Berarti opsi error bukan jawaban. Opsi delta, banyaknya penyakit hati yang diderita masyarakat Indonesia. Ini kalau tidak salah ada dalam kalimat kedua. Nah, jadi penyakit hati ini bukan sebagai pokok pembahasan, melainkan hanya sebagai contoh pembanding. Berarti opsi delta juga kurang tepat. Nah, sekarang kita cek opsi C. Kewaspadaan masyarakat Indonesia terhadap penderita penyakit batu empedu. Bagaimana dengan opsi Charlie? Oke, kalau adik-adik bisa tadi masih mengingat di kalimat pertama, di kalimat utama, penderita penyakit batu empedu masih kurang mendapat perhatian serius. Jadi justru di kalimat pertama itu disampaikan bahwa penderita batu empedu itu masih kurang mendapat perhatian, bukan sudah waspada. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, kita cek opsi Bravo. Kegagalan masyarakat Indonesia untuk mengatasi penderita penyakit batu empedu. Nah, setelah kita bahas kalimat 1 dan 5 tadi, kita baca 1 dan 5, tidak ada pernyataan yang menunjukkan atau yang menyampaikan bahwa masyarakat gagal mengatasi penderita penyakit batu empedu. Berarti
Opsi Bravo juga kurang tepat sebagai jawaban. Tersisa opsi Alfa. Pasti inilah jawabannya. Kurangnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap penderita penyakit batu empedu. Ini sudah tepat sekali karena pernyataan opsi alfa ini sudah sesuai dengan kalimat utamanya tadi, yaitu yang ada dalam kalimat pertama. Jadi kakak ulang, untuk soal nomor 5 ini yang ditanyakan kan isi teks sama dengan inti atau ide pokok. Untuk menyelesaikan soal inti atau ide pokok, adik-adik dulu harus tahu di mana letak kalimat utama dalam teks atau kutipan tersebut. Kalimat utama kan letaknya ada 3 ya, ada awal, belakang, campuran. Setelah mendapat kalimat utamanya, adik-adik tinggal sesuaikan saja mana di antara opsi alfa sampai opsi error yang pernyataannya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kalimat utama. Makanya untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah opsi alfa, karena opsi alfa atau pernyataan opsi alfa lah yang sesuai dengan isi kalimat utama dalam kutipan sebelumnya. Oke, bagaimana adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak anggap bahwa adik-adik sudah memahami apa yang kakak sampaikan hari ini. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.